Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan forum konsultasi publik. Jadi kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas ini meminta bantuan dari semua pemangku kepentingan yang pernah mendapatkan pelayanan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, khususnya eh, untuk masalah rekomendasi pendirian tempat praktek mandiri baik dokter maupun tenaga kesehatan lainnya, kemudian juga apa rekomendasi untuk izin apotek, toko obat dan lain-lain. Tapi nanti kita lihat peserta ya. Kalau memang pesertanya cuma dari TPMD, mungkin nanti akan kita sampaikan yang khusus untuk yang rekomendasi dari tempat praktek ya, tempat praktek mandiri, baik dokter maupun perawat maupun bidan. Nah, kemudian ini kenapa terburu-buru karena memang Dinas Kesehatan termasuk salah satu dinas yang dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi dalam salah satu item yang dinilai itu adalah Dinas Kesehatan diwajibkan untuk melaksanakan forum konsultasi publik ya, untuk memberi masukan kepada Dinas Kesehatan terkait bagaimana mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, saat ini forum konsultasi publik ini difokuskan pada memberikan masukan ya kepada Dinas Kesehatan ini tentang standar pelayanan yang sudah kita susun. Jadi memang idealnya standar pelayanan ini sebelum disahkan oleh kepala dinas itu ada masukan dari masyarakat. Sebaiknya standarnya seperti apa. Ini karena kita sudah susun, jadi nanti ini menjadi bahan untuk revisi perbaikan kalau ada masukan-masukan yang disampaikan oleh eh, pihak-pihak yang menerima pelayanan dari Dinas Kesehatan. Nah, saat ini kita ada, seperti saya sampaikan di undangan ya, itu ada 3 file yang sudah disampaikan. Nah, ini berasal dari 3 tim kerja yang berbeda ya. Jadi kalau dilihat di undangan itu, yang masalah perizinan yang sifatnya teknis itu ya, itu nanti yang pertama ini Bu Eka bikin standar pelayanan pemberian rekomendasi teknis perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan terintegrasi OSS RBA ya. Nah, nanti di sini akan ada masalah izin operasional puskesmas ya. Nah, kemudian akan ada izin mendirikan klinik ya. Kemudian sini juga ada izin operasional klinik, kemudian izin tempat praktek mandiri tenaga kesehatan. Nah, gitu. Jadi memang nanti eh, itu yang masuk di tim kerja pelayanan kesehatan primer. Ya. Nah, kemudian kalau yang di tim kerja kefarmasian ini standar pelayanan pemberian rekomendasi surat izin praktik tenaga kesehatan sudah tidak ada lagi ya, karena sekarang tidak lagi perlu rekomendasi. Yang berikutnya rekomendasi sertifikat standar toko obat dan apotek ya, serta sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau PPIRT ya. Kemudian kalau yang dari kesehatan lingkungan ya, itu mereka memiliki standar layak higienis ya. Nah, lama juga nih saya scrollingnya.
Nah, yang ketiga ini adalah sertifikat layak higiene sanitasi tempat pengolahan pangan dan sertifikat layak sehat akomodasi untuk hotel berbintang. Gitu, ya. Nah, makanya kita pun juga mengundang ya pihak-pihak terkait ini. Cuma memang beberapa memang ada yang tidak bisa datang. Nah, untuk kesempatan pertama kita berikan kepada eh, Ibu Eka ya untuk bisa menyampaikan standar yang terkait dengan tim kerja pelayanan kesehatan primer. Kepada Bu Eka kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Selamat siang Bapak Ibu peserta Zoom meeting siang hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon izin share screen ya Pak. Silakan Bu Eka. Apakah sudah tampak? Sudah tampak share screen saya? Sudah baik, Bu Kak. Eka. Oh ya, Sudah, Bu. ya baik. Ini adalah standar keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Saya tampilkan dalam bentuk PDF tentang standar pelayanan pemberian rekomendasi teknis perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan terintegrasi OSS RBA atau Online Single Submission Risk Based Approach pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Nah, jadi di sini untuk dasar hukumnya adalah Undang-Undang tentang Kesehatan di tahun 2023 nomor 17, kemudian Peraturan Pemerintah tahun 2016 nomor 47 tentang pelayanan kesehatan, kemudian Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Kemudian juga kita sudah ada Peraturan Bupati Kapuas nomor 47 tahun 2020 tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non-perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan juga untuk Peraturan Bupati Kapuas nomor 81 tahun 2022 tentang SOTK Dinas Kesehatan. Saya kembali ke Peraturan Bupati ya nomor 47 tahun 2020 ini adalah bahwa sejak tahun 2020 perizinan kita itu satu pintu. Kalau dulu perizinan untuk praktek mandiri, kemudian perizinan klinik, itu ada di Dinas Kesehatan. Nah, sejak tahun 2020 kita satu pintu ada di PTSP. Dan sejak saat itu juga mulai ada pelayanan perizinan ini yang online yang terintegrasi lewat OSS RBA. Namun di Kabupaten Kapuas sendiri untuk bidang kesehatan perizinannya itu baru aktif di tahun 2022. Nah, untuk ini kita belajar sendiri ya Bapak Ibu menjadi verifikator untuk OSS ini sendiri itu belum ada kayak pelatihan khusus atau pembinaan dari PTSP untuk tenaga teknis verifikator untuk OSS RBA ini. Apa saja yang menjadi bagian dari pelayanan OSS RBA pada yang kami buat ini ada 4 Bapak Ibu seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Sekretaris yaitu rekomendasi teknis operasional puskesmas, rekomendasi teknis izin mendirikan klinik, izin operasional klinik, dan rekom teknis juga tentang tempat praktik mandiri tenaga kesehatan. Nah, perlu diketahui bahwa untuk izin operasional puskesmas itu kalau OSS adalah puskesmas yang sudah BLUT, tetapi untuk Kabupaten Kapuas sudah BLUT 26 puskesmas karena ada syarat-syarat yang lumayan itu sulit dipenuhi lewat OSS seperti izin mendirikan bangunan, kemudian sertifikat puskesmas itu masih banyak yang kita belum eh, atas nama puskesmas itu, tetapi ada yang tergabung dan lain-lain dan masalah lainnya juga terkait dengan izin mendirikan bangunan. Jadi dari PTSP itu masih manual, jadi belum masuk ke OSS. Jadi yang em, kita masuk ke OSS sekarang adalah izin mendirikan klinik, izin operasional klinik, dan izin TPMD. Nah, untuk syaratnya sendiri, Bapak Ibu, untuk rekomendasi teknis mendirikan klinik ini untuk persyaratan administrasinya ya saya tampilkan di layar Bapak Ibu. Apakah bisa terlihat, terbaca untuk persyaratan administrasinya? Kalau pakai Baca laptop baik, terbaca, Kak. Bu.
Iya, kalau terbaca ya saya bersyukur. Kalau misalnya belum saya bacakan. Kalau untuk persyaratan administrasi rekomendasi teknis mendirikan klinik ini, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada nih yang ingin mendirikan klinik pihak swasta atau walaupun kita bukan tenaga kesehatan ya atau ada orang yang kita kenal pingin mendirikan klinik kerjasama gitu supaya itu jadi klinik pertama atau klinik utama itu bisa mengajukan permohonan melalui aplikasi OSS. Caranya adalah yang pertama datang ke PTSP, kemudian dari mereka tim PTSP di sana mereka akan memberikan seperti itu entah itu manual ataupun arahan ataupun petunjuk tentang bagaimana Bapak Ibu akan membuat entitas usahanya, bagaimana Bapak Ibu akan membuat jenis kliniknya, apakah Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lokasi di mana Bapak Ibu ingin mendirikan klinik Pratama atau klinik utama. Kemudian di sana juga mereka akan membantu apabila belum ada izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung terhadap bangunan yang Bapak Ibu akan gunakan sebagai klinik pertama atau klinik utama. Kemudian pada saat eh, di PTSP juga nanti mereka akan memberikan arahan supaya ada profil klinik. Nah, profil klinik itu Bapak Ibu ada berisikan isi dari profil klinik ya. Ada daftar sarana, prasarana, bangunan, peralatan, dan daftar obat-obatan dan bahan habis pakai. Untuk daftar SDM, kemudian SDM-nya ini adalah SDM kesehatan juga, kemudian SDM NAMED sekarang kan tenaga medis, tenaga kesehatan, kemudian tenaga kesehatan lainnya. Apabila itu ada, maka mereka harus dibuatkan daftar SDM-nya atau struktur organisasi kliniknya itu dengan kewenangan dan kompetensinya. Kemudian apabila sudah ada SIP dan sudah ada STR-nya dilampirkan juga. Kemudian Bapak Ibu yang jadi masalah sekarang adalah ada beberapa klinik yang mengajukan perpanjangan izin operasional atau mengajukan izin operasional baru. Mereka terkendala dengan SIP dan untuk SIP-nya itu harus misalnya ya tenaga kesehatan atau tenaga medis ini harus memiliki SIP di klinik A misalnya. Klinik A mengajukan izin operasionalnya dan harus memiliki tenaga kesehatan harus memiliki tenaga kesehatan dengan SIP-nya yang masih aktif. Tapi karena kliniknya belum terdaftar, kliniknya belum memiliki izin operasional, kliniknya belum memiliki akun registrasi Fasiankes. Jadi kami membantu dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin mendirikan klinik A seperti itu atau klinik B. Nah, untuk SIP-nya supaya bisa akun ini punya registrasi karena untuk mendaftarkan SIP per klinik itu, karena salah satu syaratnya kan kita jadi blunder memang Bapak Ibu, tapi ya begitulah ya syaratnya. Jadi di dalam SS ini syaratnya adalah SIP tenaga klinik, sedangkan kliniknya belum berdiri, kliniknya belum punya akun Rekvasiankes. Jadi otomatis SIP-nya kan tidak bisa atas nama klinik itu. Jadi kami punya caranya adalah SIP yang klinik ini tetap mendaftarkan untuk registrasi Fasiankesnya. Kemudian untuk SIP-nya yang dilampirkan adalah SIP yang lama. SIP yang masih berlaku aktif tetapi misalnya SIP-nya tidak di lokasi itu tidak apa-apa, hanya untuk mendapatkan akun registrasi Fasiankes. Tetapi apabila sudah dapat akun registrasi Fasiankesnya, silahkan untuk memperbaharui SIP-nya berdasarkan dengan nomor akun registrasi Fasiankes yang akan diminta izin operasionalnya. Nah, itu yang baru bisa masuk ke akun OSS seperti itu. Kalau enggak akan sulit Bapak Ibu. Jadi selalu itu yang jadi kendalanya. Kemudian selanjutnya Kak, adalah Kak, mana? oh, selanjutnya selanjutnya adalah dokumen perjanjian kerjasama pembuangan limbah medis dan non Oh, medis sini. serta bahan Oh, berbahaya sini. dan beracun. Nah, kalau ini yang kami perlukan adalah hanya perjanjian kerjasama. Misalnya di klinik Bapak Ibu itu bekerja sama dengan puskesmas atau bekerja sama dengan rumah sakit untuk pembuangan limbah medisnya. Jadi hanya diperlukan MOU. Kemudian apabila ada mempekerjakan tenaga asing
dimasukkan juga dokumennya Bapak Ibu, tetapi apabila tidak ada, tidak usah dimasukkan. Kemudian ini yang terbaru adalah dokumen perjanjian kerjasama dengan Puskesmas pemegang wilayah tentang pembinaan posyandu di wilayahnya. Nah, kalau di tahun 2000, ini kan tahun 2022 ya Bapak Ibu, untuk SK ini, oh sorry, di tahun 2024 ini sebelum ILV itu trending. Jadi di sini hanya tentang pembinaan posyandu di wilayahnya. Nah, sekarang ini juga terkait dengan pembinaan penguatan ILP, integrasi layanan primer, kemudian program prioritas yaitu HT-TBDM, pembinaan posyandu, dan juga kita mendukung untuk inovasi Kepala Dinas Kesehatan tentang Sikilab ya, strategi untuk melaksanakan ILP itu sendiri. Nah, jadi di sana apabila Bapak Ibu ingin untuk mendirikan klinik, kemudian Bapak Ibu memerlukan contoh seperti apa dokumennya, silakan nanti hubungi kami, nanti kami kasihkan contohnya dan itu kerjasama perjanjian kerjasamanya itu dengan puskesmas di wilayah setempat. Seperti apa bentuk kerjasamanya, kemudian dukungan yang diinginkan, kemitraan yang diinginkan, itu disesuaikan dengan kebutuhan dari puskesmas dan kemampuan dari klinik untuk memberikan dukungannya. Nah, seperti itu. Jadi ada win-win solution lah, sama-sama saling menguntungkan. Nah, ini dulu Bapak Ibu untuk rekomendasi teknis izin mendirikan klinik. Mohon saya dikasih tahu kalau misalnya terlalu cepat menjelaskannya. Apakah masih bisa disimak sampai di sini? Lanjut, Bu. Oh ya, baik. Nah, di sini ada juga tentang rekomendasi teknis izin operasional mendirikan klinik. Jadi, persyaratannya sama dengan rekomendasi teknis izin. Tadi kan mendirikan klinik, nah ini izin operasional klinik. Pada dasarnya sama saja. Tetapi di OSS, saya izin ya supaya ditampilkan OSS-nya. Nah, di sini kita akan, saya sudah masuk di OSS. Nggak Hmm, kelihatan Bu ah, Eka OSS-nya. Caranya kenapa? diturunin dulu yang ini Bu Eka. Aplikasi OSS-nya nggak Diganti kelihatan. sama Oke, oke, oke. WSS-nya. Sebentar, sebentar. Saya stop share dulu ya. Saya izin lagi share ulang. Hmm, baik, apakah sudah terlihat? Sudah Bu Eka. Oh ya. Nah, di sini ada yang pernah memasukkan permohonan untuk sertifikat standar usaha klinik ini yang ada di OSS ya. Ini dari klinik Andrezia waktu itu. Nah, tetapi karena ada syaratnya yang belum terlengkapi, jadi diminta ulang. Rupanya kayaknya dia mengulang kembali prosesnya dan yang diulang itu yang terpenuhi gitu. Tetapi yang sebelumnya ini tidak bisa dihilangkan. Jadi lama permohonannya dia ada di 1149 hari ya Bapak Ibu karena diajukan di tahun 2022. Nah, mari kita cek datanya sama-sama kalau di OSS. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Semoga sinyal kita bagus ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk mendapatkan NIB, kemudian nomor-nomor seperti ini data perizinannya ini adanya di PTSP Bapak Ibu. Apakah nanti tingkat resikonya itu menengah, apa yang tinggi atau rendah? Nah, itu yang nanti menentukan dari aplikasi OSS-nya sendiri pada saat Bapak Ibu mendaftarkan, membuat akun, kemudian mendapatkan NIB di sana. Jadi atas saran mereka sendiri, atas saran dari tim teknis di PTSP akan mendapatkan data-data seperti ini. Kemudian apakah untuk sertifikatnya, misalnya Bapak Ibu untuk sertifikat klinik Pratama atau klinik utama di sana ada fitur-fitur untuk eh, pilihannya, pengisiannya seperti itu. Saya cepat saja karena ini adalah teknis dari PTSP dan saya kurang paham untuk pengisiannya seperti apa. Ini nanti sama orang PTSP kita masuk di sini saja Bapak Ibu. Nah, jadi untuk izin operasional klinik itu yang diperlukan adalah profil klinik, self assessment klinik. Ini self assessment klinik ada banyak contohnya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau nanti bisa hubungi ke kita untuk contoh untuk self assessment kliniknya. Kemudian daftar obat-obatan, daftar nama SDM klinik. Nah, untuk daftar nama SDM klinik ini biasanya hanya
Ini belum diupload ya datanya dari mereka. Untuk yang sering kali salah dari teman-teman yang ingin mengajukan izin operasional klinik adalah untuk daftar nama SDM mereka hanya membuat daftar nama saja. Tetapi yang diinginkan itu adalah daftar nama SDM dalam bentuk SK. Jadi seperti SK tentang SDM klinik dan itu ditandatangani oleh penanggung jawab klinik. Kemudian SIP seperti kita ketahui bersama, SIP tenaga kesehatan yang bekerja di klinik ini diupload Bapak Ibu di OSS apabila menginginkan izin operasional tadi, kemudian perjanjian kerjasama pembuangan limbah bahan berbahaya beracunnya, kemudian surat keterangan dari Dinas Kesehatan ini adalah rekomendasi mendirikan klinik. Jadi yang tadi kan saya sampaikan yang pertama adalah rekomendasi teknis izin mendirikan klinik. Nah, ini yang diupload di sini. Nah, yang diupload ini seluruh syarat-syarat ini adalah untuk mendapatkan izin operasional. Jadi tetap aja Bapak Ibu yang harus diminta dari Dinas Kesehatan adalah izin mendirikan klinik itu tadi. Syarat-syaratnya sudah saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Kemudian apabila usaha klinik atau izin operasional sebelumnya masih berlaku, itu ditampilkan di sini apabila Bapak Ibu ingin memperpanjang izin operasional klinik. Kemudian surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik, dan lain-lain. Nah, ini biasanya adalah klinik dengan perubahan perizinan atau biasanya juga dilampirkan misalnya kepemilikan klinik. Jadi ada contoh di Kabupaten Kapuas, klinik yang pemiliknya itu penanggung jawabnya bukan tenaga kesehatan. Jadi dia kayak milik pribadi. Nah, nota pendirian kliniknya, kemudian penanggung jawab kliniknya itu yang berbeda. Penanggung jawab klinik kan dokter penanggung jawab seperti itu. Tapi statusnya ini adalah pemilik. Jadi ada nota kepemilikan klinik, nota pendiriannya itu akta notaris, kemudian surat juga, surat keputusan dari pemilik tentang penanggung jawab klinik itu untuk tenaga kesehatannya, tenaga medisnya. Kemudian yang ke-10 dokumen perubahan NIB opsional bagi klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum. Di sini yang sering jadi masalah, beberapa klinik di Kabupaten Kapuas itu ingin memperpanjang izin operasional kliniknya tapi berubah nama atau dia menggunakan pihak ketiga. Nah, jadi akhirnya selalu ada izin operasional baru, padahal dia sebenarnya perpanjangan. Kalau dia ngurus baru, otomatis yang jadi masalah nanti di SIP, karena masalahnya di SIP yang nggak bisa di nama klinik karena kliniknya belum terdaftar. Nah, seperti itu. Jadi kita punya klinik, sebenarnya kliniknya sama, lokasinya sama, namanya beda, tapi akhirnya karena mengulang untuk izin operasional baru, nomor registrasi Fasiankesnya juga baru. Nah, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu, kalau memang ingin mendirikan klinik, mohon dipertimbangkan dengan baik untuk 5 tahun ke depan apabila kita memperpanjang izin operasional, apa yang harus kita lakukan. Apabila ada perubahan kepemilikan modal, apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Jadi, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang sudah ASN kerja di Blut, jadi sudah tahu ada rencana bisnis anggaran, nah seperti itu. Kemudian ada rencana juga misalnya untuk kliniknya itu dalam 5 tahun ke depan akan jadi seperti apa? Apakah ada penambahan jenis Nah, itu pelayanan, Maya aku ya, penambahan dokter atau aja lah nggak ada paparannya, nggak ada mau berubah menjadi klinik utama. Nah, mohon itu dipersiapkan dan lebih baik terbuka diomongkan gitu loh. Karena kami dari Dinas Kesehatan akan memberikan masukan untuk Bapak Ibu supaya dipermudah dan di teman-teman di PTSP Kabupaten juga mereka akan memberikan option pilihan bahwa oh ini ada namanya KBLI seperti itu, saya lupa ya singkatannya apa, tapi di situ ada pilihan bahwa oh ini klinik A misalnya dengan KBLI yang nomor sekian dia bisa lakukan pelayanan apa saja, misalnya 5 layanan. Tetapi kalau dia pilih opsi B, dia tidak terkunci hanya 5 layanan itu, dia bisa tambah untuk layanan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian, nah Oke. ini kan karena dia masuk di tahun 2022 Bapak Ibu, jadi belum ada tambahan yang opsional, persyaratan izin lainnya. Nah, yang itu yang dimasukkan MOU dengan puskesmas wilayah setempat terkait ILP, kemudian penguatan posyandu, program prioritas, dan hal-hal lainnya yang saling mendukung antara puskesmas dan
klinik di wilayah tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan yang di tahun 2022. Jadi persyaratannya cuma 11, tetapi di tahun 2025 persyaratannya ada 12. Nah, seperti itu. Saya kembali lagi ke slide yang tadi. Apakah sudah terlihat Sudah, Bu untuk share Eka. screen-nya? Ya, baik. Nah, saya lanjutkan lagi untuk yang berikutnya, yaitu rekomendasi teknis izin tempat praktik mandiri tenaga kesehatan. Nah, di sini sama seperti syarat untuk mendirikan klinik, kemudian syarat izin rekom teknis, izin mendirikan klinik, kemudian untuk izin operasionalnya sama ya, persyaratan administrasinya nggak ada yang berbeda, Bapak Ibu. Jadi saya berharap kalau teman-teman dokter atau teman-teman tenaga kesehatan yang ingin mendirikan praktik mandiri agar bisa mendaftarkannya lewat OSS. Jadi supaya apa? Supaya terdaftar dan itu mudah memperpanjangnya lebih lebih mudah sebenarnya daripada yang manual karena kan bahannya sudah ada, tinggal upload dalam bentuk PDF paperless seperti itu. Bahkan untuk teman-teman yang praktek mandiri dan klinik sebenarnya eh, mereka tiba-tiba datang ke dinas kesehatan. Nah, di situ karena sebenarnya saya menjelaskan lebih mudah memberikan contoh itu kalau lewat WA atau online. Jadi lebih baik kalau misalnya ketemu saya di dinas kesehatan hanya untuk perizinan, kayaknya sayang waktunya Bapak Ibu gitu loh kalau untuk konsul karena nggak banyak terjawab. Tetapi kalau misalnya online kita bisa share data atau bisa kasihkan, oh ini yang diperlukan, kita bisa koreksi, bisa masuk lewat Google Drive gitu, PDF-nya seperti apa, minta dikonsul tentang profil kliniknya seperti apa, MOU-nya, kemudian daftar SDM-nya, seperti itu, self assessment kliniknya. Nah, lebih mudah mengoreksi daripada kita harus ketemu, kemudian ngeprint, dicoret, kan Bapak Ibu kan sayang seperti itu. Nah, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Eh, saya rasa sudah cukup, Pak Sekretaris. Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Eka. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari proses yang atau eh, prosedur tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Eka, nah menurut Bapak Ibu sekalian sebagai pengguna layanan kami, kira-kira mana dari prosedur tersebut yang mesti kami perbaiki untuk mempermudah memberikan pelayanan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan dari teman-teman sejauh sekalian, baik para dokter, perawat, bidan, atau tenaga kesehatan lainnya yang punya atau ingin mendirikan klinik, ya, izin pendirian, izin operasional, gitu, atau tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, nah, silakan memberikan masukan di forum ini. Karena ini direkam ya, jadi insya Allah nanti akan kami rangkum nanti hasilnya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Pak Sekretaris, Ya, saya silakan mohon Bu. izin, Pak. Ya, mungkin saya bisa tampilkan, Pak, untuk contoh dari sertifikatnya itu seperti apa. Sertifikat standar usaha klinik atau sertifikat izin operasional klinik, Pak. Silakan Bu Eka. Iya, sebentar saya share screen ya, Pak. Sudah terlihat? Sudah Apakah Bu. ya? Nah, di sini Bapak Ibu, di sini di OSS ada lihat lampiran teknis. Nah, fiturnya seperti ini, lihat lampiran teknis. Jadi, untuk lampiran teknisnya nanti yang tampil adalah seperti ini. Nah, ini adalah lampiran teknis dari Dinas Kesehatan. Untuk ini kita masih belum menggunakan tanda tangan digital karena
masalahnya itu karena ini nomornya berbeda dengan waktu di Srikandi. Jadi Srikandi kan kita narik nomor dari instansi atau dinas. Nah, sedangkan kita ngambil nomornya ini dari nomor OSS. Kenapa sekarang masih manual? Jadi bunyinya tuh hanya seperti ini untuk lampirannya. Kemudian untuk sertifikat standar usaha klinik bahasanya tuh seperti itu. Padahal yang kita inginkan tuh izin operasional. Nah, namanya sekarang itu sertifikat standar usaha klinik. Nah, seperti ini nanti bentuk dari izin operasionalnya. Surat sertifikat standar usaha klinik. Nah, seperti itu. Jadi pada saat misalnya sudah diklik Bapak Ibu itu langsung dicetaknya tanggal segitu gitu. Pada saat dia diklik, di-OK-kan gitu di OSS. Jadi kalau sudah keluar rekom teknis dari Dinas Kesehatan, sudah keluar ini, itu langsung Bapak Ibu keluar di sertifikat standarnya, izin operasionalnya. Jadi memang titik akhirnya itu adalah di Dinas Kesehatan, tetapi karena kita ada Perbuk tadi yang nomor 47 tahun 2020 tentang pendelegasian perizinan satu pintu semuanya itu di PTSP, jadi kita ikut aturannya yang di PTSP. Nah, seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Sekdis. Oke, terima kasih Bu Eka. Silakan dari Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disarankan terutama ya untuk perbaikan alur dan lain sebagainya. Sehingga nanti silakan Pak Jayat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sekretaris, Bapak Ibu semua. Ini mumpung kita kumpul ya. Mohon izin Bu Eka atau ada teman-teman dari Kesling. Biasanya kan teman-teman untuk membuat izin ini ada MOU dengan Puskesmas terkait limbah medis ya. Nah ini kami terus terang kadang-kadang si malakama ya, kita tidak bantu teman-teman kasihan yang perlu. Kemudian kita bantu khawatirnya menyalahi regulasi gitu. Nah jadi kami mohon pencerahan juga dari Dinas Kesehatan. Kira-kira apakah yang selama ini kami lakukan sudah sesuai saja atau ada hal-hal yang mungkin perlu kami perbaiki. Dan kemudian apakah ada template khusus untuk MOU tentang limbah ini gitu. Itu saja Pak, mohon pencerahannya saja dari kami Puskesmas biar nanti artinya kami yang mengeluarkan tidak salah dan teman-teman klinik yang mau bekerja sama juga tidak terkendala gitu. Nah, di sini mumpung ada Pak Saiful dari Kesling, mungkin bisa bantu Pak Saiful. Pak Saiful monitor. Nah, silakan Pak Saiful. Kemudian sebelum Pak Saiful Pak, izin kami nambahkan lagi. Silakan Pak Jayat. Kemudian untuk teman-teman yang sudah ber-MOU dengan Puskesmas ya, khususnya kalau di kami Puskesmas Melati, kami minta juga selain kita MOU untuk pemenuhan syarat-syarat untuk untuk terbitnya izin tadi, kami minta juga ada kerjasama yang konkret gitu, yang konkret dalam artian limbah itu benar-benar dikirimkan ke Puskesmas, kemudian kita tindak lanjuti sebagaimana yang tercantum di dalam MOU gitu. Jangan sampai nanti kami khawatir kalau misalkan dari Dinas Kesehatan atau dari pihak lain melakukan pemeriksaan, misal ada MOU cuman di data kami tidak pernah ada bukti pengiriman limbah gitu. Nah ini dikhawatirkan nanti juga jadi temuan gitu. Kenapa kita melakukan MOU, kemudian limbah yang limbah dari klinik tersebut tidak ada masuk gitu. Nah kemana limbah ini? Khawatirnya nanti Puskesmas yang akan disalahkan. Kami tidak melakukan pengawasan atau tidak melakukan tindakan apa-apa gitu. Jadi ini juga kami khawatir terus terang Pak Sekretaris, Bu Eka dan teman-teman
khawatir kalau nanti puskesmas suatu saat akan diaudit gitu kan oleh pihak lain, melihat ada MOU, cuman tidak ada limbah yang masuk. Nah, tapi memang beberapa klinik, beberapa tempat praktek itu terima kasih sudah sesuai dan sudah ada yang mengirimkan limbah ke puskesmas, sehingga minimal limbah yang dihasilkan dari klinik itu sudah benar-benar tertangani gitu. Itu saja Pak, mungkin mudah-mudahan ada pencerahan dari teman-teman Kesling. Oke, silakan Pak Saiful. Teman-teman Kesling yang lain, Pak Saiful nih nggak kedengaran suaranya. Udah open mic. Nah, ini ada Bu Suharni. Silakan Bu Suharni. Atau tim Kesling Dinkes. Selamat siang, Pak. Kalau Nah, silakan masalah Bu yang Suharni. limbah medis ya, Pak ya, saya kurang itu Pak Saiful yang menjawab kayaknya. Oke. Saya cuma nanti bisa menjawab di masalah SLHS. Oke, silakan Pak Saiful. Ini sudah open mic tapi nggak bisa bicara kayaknya. Mungkin Pak Saiful tuh saat ini rasanya posisi di Bapeda, Pak. Oh gitu. Oke, ada rapat apa gitu Sampurna tadi. Hmm. Oke. Oh, berarti terpaksa ditunda nih. Sebenarnya sudah open mic nih. Mungkin gimana Pak Saiful? Bisa. Walaupun kecil. Silakan Pak Halo, Saiful. Silakan, mana Pak? silakan. Ya udah kedengaran. Aduh maaf Pak, ini kayaknya trouble di ini. Jadi Pak, untuk limbah ini memang di kita itu kan eh, disarankan kan untuk teman-teman klinik itu kan kerjasama dengan pihak ketiga langsung Pak ya, disarankan. Namun di kenyataan di lapangan kita memang kadang mereka masih terkendala untuk kerjasama langsung dengan pihak ketiga. Eh, Seingat saya memang pernah ada satu atau dua praktik dokter yang menghubungi kami pernah. Jadi mereka minta saran atau referensi pihak ketiga yang bisa diajak kerjasama. Dan saat itu saya kasih referensi. Nah, cuman saya belum menindaklanjuti eh, apa apakah mereka sudah melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga langsung atau masih ada yang dengan pihak puskesmas yang seperti disampaikan Pak Jaya tadi. Kemudian mungkin ada juga yang dengan rumah sakit, Pak, kerjasamanya. Namun seperti yang disampaikan Pak Jaya tadi, Alhamdulillah kalau memang eh, kerjasama itu terlaksana, artinya mereka ngantar limbahnya ke puskesmas, kemudian terdata eh, di puskesmas limbahnya, kemudian MOU-nya ada, itu mungkin masih bisa di apa di apa jadikan dokumen, artinya untuk pengelolaan limbahnya. Memang kekhawatiran Pak Jaya tadi mungkin untuk eh, klinik-klinik lain mungkin yang apa di luar kerjasama dengan beliau. Jadi ya harapan kita memang nanti dari timnya Bu Eka mungkin ketika ada perizinan yang terkait limbah, pengelolaan limbah, MOU-nya. Ketika ada MOU-nya, mungkin nanti bisa di cross-check lagi ke puskesmas atau rumah sakit yang mereka ada kerjasama MOU, Pak. Jadi kita dari timnya Bu Eka mungkin di pelayanan izin, perizinan klinik, istilahnya dikonfirmasi lagi kebenaran MOU itu, Pak. Jadi mungkin yang disampaikan Pak Jaya tadi maksud beliau tidak cuma melihat dokumennya ini ada gitu. Jadi
dikonfirmasi lagi misalnya ke Melati kalau memang dia di Melati atau di Selat atau dengan rumah sakit. Nah, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Zaid? Kira-kira cukup memuaskan? Ya, izin Pak Saiful mungkin berarti kalau misalkan kita puskesmas yang mengeluarkan, artinya secara regulasi bisa aja ya? Atau harus tetap ke pihak ketiga? Kalau puskesmas kan kayaknya pihak keempat namanya ya. Karena kami kan ngirim juga. Ya, jadi memang disarankan apa secara bertahap memang disarankan mereka tuh kalau bisa langsung dengan pihak ketiga Pak, Pak Jayat, dengan langsung dengan pihak ketiga yang mengelola limbah. Memang kalau puskesmas jatuhnya pihak keempat ya istilahnya, karena dia ini kan lagi ke pihak ketiga. Jadi limbah itu jatuhnya semacam titipan ya. Iya. Titipan dari apa puskesmas atau dari klinik lain. Nah, yang memang untuk kenyataan di lapangan kita masih seperti itu ya. Jadi intinya memang disarankan atau diharapkan malah dengan pihak ketiga. Jadi teman-teman yang di klinik yang bisa dengan pihak ketiga atau ingin istilahnya berhubungan dengan pihak ketiga, kita dari Kesling siap memfasilitasi, artinya kita berikan kontaknya atau kalau misalnya susah menghubungi, kita coba hubungkan. Contoh kemarin dari klinik Nurul ya, kalau nggak salah, mereka itu kan mencoba bekerja sama dengan pihak ketiga yang langsung. Namun memang ada kendala kendala maksudnya kendala untuk koordinasi sepertinya. Jadi kemarin mereka sempat menghubungi kami juga untuk dibantu untuk koordinasi dengan pihak ketiga tersebut. Nah, sementara sebelumnya mereka kerjasama atau MOU-nya dengan rumah sakit, kalau tidak salah itu yang klinik Nurul. Ya, seperti itu Pak. Jadi kita harapannya menuju ke sana, harapannya semua itu bisa kerjasama dengan pihak ketiga yang mengelola limbah. Cuman untuk sekarang itu masih bisa kita ini Pak apa istilahnya kebijakan kita lah, artinya untuk mereka teman-teman di misalnya di wilayah Melati kerjasama dengan Melati, yang penting nanti datanya Pak, dan yang disampaikan Pak Jaya tadi sangat benar, limbahnya ini benar-benar diantar dan tidak sekedar MOU. Nanti takutnya ini MOU tapi limbahnya nggak ada muncul. Nah, itu yang kita khawatirkan justru di situ, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Silakan Bu Eka. ya mohon izin menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Jayat, kemudian apa yang juga disampaikan oleh Pak Saiful. Kami sebagai verifikator teknis untuk perizinan klinik dan tempat praktek mandiri untuk verifikasi tentang MOU penanganan limbah ini ada juga disampaikan kepada pihak yang bermohon. Kemudian untuk teman-teman puskesmas yang sudah ber-MOU dengan baik itu dengan klinik ataupun praktek mandiri, silahkan Pak Jayat untuk mengevaluasi kembali MOU-nya seperti itu. Nah, selama ini kami menyampaikan apa yang jadi kendala dari teman-teman klinik, praktek mandiri, bahwa mereka di sini praktek mandiri dokter ya, Bapak Ibu, yang saya sampaikan kalau untuk praktek mandiri perawat, praktek mandiri bidan itu masih belum ada yang masuk lewat OSS, yang masih belum ada yang kami verifikasi teknis. Kemudian, nah ini yang mereka sampaikan, kenapa mereka ber-MOU dengan puskesmas, kenapa mereka ber-MOU dengan rumah sakit, karena untuk MOU dengan pihak ketiga kesulitannya adalah ada minimal kilogram sampah yang bisa diangkut oleh pihak ketiga, dan itu pun tidak diangkut per misalnya per minggu seperti itu, atau setiap hari mereka bisa buang atau mereka bisa antarkan limbahnya seperti itu. Sedangkan limbah teman-teman yang ada di praktek mandiri itu biasanya hanya limbah spuit. Kenapa tidak ada misalnya kayak ke Pak Jayat misalnya tidak ada mereka antarkan limbah. Nah, mungkin mereka kurang pelaporan bahwa memang tidak ada limbah. Jadi tidak ada pelayanan yang menghasilkan limbah medis atau limbah bahan berbahaya seperti itu.
Kemudian untuk dengan pihak ketiga karena ada minimal kilogram tadi, jadi itu kesulitan apakah kita harus tumpuk terus sampah ini sampai kita tunggu dijemput atau kita karena kita ber-MOU, baiklah kita antarkan seperti itu dengan puskesmas tempat kita ber-MOU. Nah, nanti mungkin kami akan ikut bantu pantau Pak Jayat. Untuk teman-teman yang punya MOU dengan puskesmas, mohon kami diinfo supaya kami bisa evaluasi kembali izin operasionalnya apabila tidak ada tepat waktu atau nggak komitmen gitu. Tidak sesuai dengan komitmen untuk penanganan limbahnya seperti apa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima Ya. kasih. Izin Pak Sekretaris. Silakan Pak Jayat. Terima kasih Pak Saiful, terima kasih Bu Eka. Kemudian mungkin nanti kami juga dari Puskesmas mohon bantuannya ya, karena tadi bilang Pak Saiful kita bijaksanai dulu dibantu oleh Puskesmas gitu kan. Dan selama ini memang kita bantu sih karena kita memikirkan kepentingan bersama dan untuk masyarakat gitu. Jadi selama ini teman-teman klinik yang datang, insya Allah kita bantu dan kita coba tetap komunikasikan apa-apa yang harus kita selesaikan bersama. Nah, cuman mudah-mudahan nanti pihak Dinas Kesehatan bisa bantu kami juga untuk regulasi gitu ya, biar kami mengeluarkan MOU ini tidak salah gitu. Artinya Puskesmas dalam tanda kutip kalau sudah MOU mengeluarkan MOU berarti kan Puskesmas bertanggung jawab terhadap limbah-limbah teman-teman klinik gitu. Jadi mohon juga nanti dari pihak Dinas Kesehatan bisa membantu Puskesmas regulasi yang jelas. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua regulasi tarif ya. Kita yang ada tarif ini kan tarif dari Puskesmas ke pihak ketiga berapa 1 kilogram dan kami nggak berani melebihkan MOU dengan klinik misalkan berapa Pak Saiful sekarang 50 atau 70 1 kilogramnya. Nah itu kami tidak berani misalkan di MOU menjadikan 100 per kilogram karena itu akan di luar tarif gitu. Nah ini khawatirnya kami nanti jadi akan temuan juga gitu. Padahal di dalam kita mengelola limbah perlu tentu ada operasional dari teman-teman dan ini pun juga kita harus melakukan pengawasan dan lain-lain. Nah ini terus terang kami nggak berani membuat di MOU itu melebihi dari tarif yang ada di Perbub ya kalau tidak salah. Dan kemudian yang kedua masalah kami di Puskesmas ini juga untuk invoice gitu. Nah ini kami terus terang kalau di Puskesmas kan kami sudah punya DPA ya, sudah punya DPA, ada di situ penganggaran untuk pengiriman limbah gitu kan untuk membayar limbah. Nah, kalau ada limbah-limbah dari luar, nah ini kemarin kami baru terus terang Pak Saiful, Bu Eka baru terfikirkan gitu. Kalau misalkan karena pas ada masuk limbah ke Puskesmas, kami bingung nih. Kalau kami masukkan ke limbah Puskesmas, otomatis nanti akan menjadi beban Puskesmas menambah volume limbah Puskesmas. Artinya Puskesmas akan membayarkan lebih. Nah, kalau kami akan pilah misalkan yang punya klinik katakanlah 2 kilo, kemudian punya Puskesmas 30. Nah, ini mohon izin Pak Saiful, kira-kira yang dari Kesling yang biasanya berhubungan dengan pihak ketiga, kami dibantu bagaimana supaya invoice yang punya klinik ini khusus punya mereka, apakah bisa seperti itu gitu. Dan kemudian yang ketiga, saran saya kalau memang nanti ke depannya memang harus pihak ketiga, apakah tidak kira-kira Dinas Kesehatan melalui Kesling, apakah tidak misalkan dibuat pihak ketiga juga perwakilan pihak ketiga lah dalam tanda kutip di Kapuas ini yang dapat menampung seluruh limbah-limbah yang dari klinik-klinik gitu. Jadi Puskesmas bukan kami mau lepas tangan ya Puskesmas, hanya kita siap saja membantu dan kesehatan lingkungan bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan tapi tanggung jawab wilayah kerja kami. Tapi supaya amannya gitu kan, karena tadi belum ada regulasi khusus bahwa Puskesmas boleh mengeluarkan atau tidak boleh mengeluarkan. Apakah nanti kalau memang harus ke pihak ketiga, apakah pihak ketiganya itu mempunyai dalam tanda kutip misalkan ada ya pengepul lah
Nah, misalkan pengepulnya di Kapuas gitu untuk menampung semuanya. Itu saja mungkin sekedar untuk tambahan diskusi kita. Terima kasih. Silakan Pak Saiful. Mungkin saya Suaranya Kedengaran teknis. Pak ya? silakan Bu Oh Eka. ya, udah Pak Saiful. Silakan duluan Pak Saiful. Oh iya iya. Ini ada masalah kayaknya di saya, speaker saya. Jadi terima kasih atas masukan yang diberikan Pak Jaya. Memang ini apa ya? Masalah sebenarnya ya. Dari segi peraturan memang klinik itu atau tempat praktek mandiri itu memang sebenarnya dia harus ya kerjasama dengan pihak ketiga pengelola limbah memang sebenarnya. Jadi makanya nanti ke depan mungkin nanti kita juga akan coba koordinasikan lagi dengan pihak ketiga yang kerjasama dengan puskesmas-puskesmas di apa di Kabupaten Kapuas. Apakah nanti bisa teman-teman klinik itu juga diambil walaupun sedikit gitu. Karena gini, pengambilan limbah sebenarnya dia kan nggak harus sering ya. Artinya maksudnya tuh bisa beberapa bulan, cuman memang persyaratannya dia harus disimpan di cold storage ya, di penyimpanan dingin. Itu memang yang dipersyaratkan. Nah, sementara memang di kita sendiri di teman-teman puskesmas masih tahap perencanaan untuk pengadaan cold storage ya, penyimpanan dingin untuk limbah sehingga nanti limbahnya bisa bertahan beberapa bulan disimpan. Sama juga dengan di klinik atau tempat praktek mandiri sehingga nanti limbah itu bisa terkumpul dan diangkut dengan pihak ketiga. Nanti pengambilan klinik itu kita koordinasikan nanti coba dengan pihak ketiga dibarengkan dengan pengambilan limbah di puskesmas. Selama ini mungkin anggapan mereka klinik itu kan sendiri ya. Jadi mereka kalau ngambil di klinik atau tempat praktek mandiri mungkin harus khusus sendiri gitu. Nah, karena itu mungkin yang menjadi apa hambatan atau masalah sehingga mereka mungkin enggan untuk ngambil kalau limbahnya sedikit gitu ya. Jadi nanti kita coba koordinasikan lagi dengan pihak ketiga. Semoga mereka mau nanti membuat schedule atau jadwal pengambilan itu nanti barengan dengan teman-teman puskesmas. Sebenarnya nanti untuk apa teman-teman di klinik nanti juga bisa sambil kita hubungkan untuk bisa berkoordinasi terkait untuk penanganan limbah ini karena memang ke depannya untuk limbah medis ini memang saya rasa tambah ketat ya karena pengeluaran limbah itu sekarang kan harus masuk ke laporan ya, laporan online. Jadi setiap penghasil limbah itu harus punya akun. Jadi akun untuk laporan limbahnya. Nah, itu nanti ke depannya kan dia eh, permohonan akunnya tuh kalau tidak salah lewat apa ya? eh, yang kemarin Bu Eka sempat buka juga itu apa namanya? Yang AMDAL tuh, AMDALNet kalau nggak salah ya. Nah, dia harus masuk lewat situ mendaftarkan akunnya sehingga nanti masuk di aplikasi untuk pelaporan limbah. Ketika itu dititip ke puskesmas, memang nanti eh, pasti selambat laun akan memunculkan permasalahan sendiri dari segi pelaporan yang seperti disampaikan Pak Jaya tadi. Jadi memang harapan kita memang harus bisa dengan pihak ketiga. Makanya nanti kita coba koordinasikan lagi dengan pihak ketiga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada lagi Pak Jayat? Izin saya Pak. Akan Bu Eka. Ya, saya saran ini untuk Pak Jayat dari Puskesmas Melati yang sudah ber-MOU dengan klinik dan praktek mandiri.
agar diperbarui Pak MOU-nya dan disepakati biaya untuk penanganan limbahnya itu berapa. Walaupun itu belum ada tarif, tetapi karena fleksibilitas BLUT dan pentingnya hal ini untuk tertuang di dalam MOU, jadi sebaiknya disepakati saja dengan klinik dan praktek mandiri berapa sih biayanya yang sama-sama tidak memberatkan keduanya. Jadi yang disepakati dari pihak puskesmas itu merasa terwakilkan karena harus menyimpan sampah seperti itu, dan dari klinik dan praktek mandiri juga tidak keberatan untuk itu. Nah, mohon juga Pak Sekdis untuk saran saya ini ditanggapi seperti apa. Karena kalau melihat dari fleksibilitas BLUT, menurut saya tidak ada salah di situ apabila dibunyikan di dalam MOU dan disepakati bersama. Demikian, Pak. Terima kasih Bu Eka. Jadi memang kalau eh, untuk tarif-tarif itu memang idealnya kita masukkan di perda tarif ya. Jadi memang semua yang sifatnya tarif itu ada di perda tarif. Cuma mungkin saya masih belum tahu nih untuk dinas ini ya, skala dinas ini yang di UPTD. Tapi rasanya dulu kalau kami di BLUD di rumah sakit itu, kalau ada tarif yang belum tercantum dalam pergub ya, jadi nanti kan dari Perda itu dibuat peraturan bupatinya. Nah nanti kalau ada yang masih belum tercantum itu bisa dengan SK Direktur. Makanya kemarin Dr. Agus Waluyo itu sering sekali mengeluarkan SK untuk tarif-tarif yang belum tercantum dalam peraturan bupati. Jadi memang kalau memang karena pimpinan Pusmasnya adalah kepala BLUD, jadi sambil menunggu tarif itu eh, apa di dimasukkan dalam peraturan bupati yang baru ya. Nah, silakan saja usul saya itu di SK-kan saja oleh pimpinan Puskesmas tentang tarifnya gitu, asal bernilai wajar ya. Nah, tentang ketentuan lain mungkin mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Sepul ya, artinya nanti ke depan ini betul-betul masing-masing harus eh, bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, kita mungkin nanti mendorong kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas untuk bisa menyediakan tempat pengelolaan limbah B3 ya. Mungkin itu dulu dari saya. Ada tambahan lagi dari Pak Sepul? Ya Pak, saya rasa cukup dari saya Pak. Oke. Dari Bu Eka cukup aja ya, karena ini masih ada 2 lagi nih yang mau presentasi. Iya, cukup, Pak. Oke, terima kasih banyak, Bu Eka. Ini yang berikutnya dari Kesling atau dari Farmasi? Dari Kesling Pak. Oke, silakan Bu Harni. Nomor 3 roda. Ya. Oke. Kapan yang pertama tuh kapan kira-kira? Tanya tadi Pak Saipul, Pak. Oh, Pak Saipul sekarang, Pak Saipul. Ya, saya Bu. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mempersingkat waktu, izin kami dari tim Kesling menyampaikan apa namanya? Bentar, saya sambil share screen Pak ya. Silakan. Oh ya, sambil menunggu silakan. Oh, untuk materi itu ada di undangan ya. Kalau belum terima undangan nanti saya coba upload di di chat. Di undangan itu sudah ada tiga file tadi. Saya share screen saya. Ini ya. Udah kelihatan Pak. Udah kelihatan Pak ya? Dibesarkan bisa Pak Sepul, dibesarkan. Oke. Gini Pak ya. Oke, sip. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekretaris, kemudian teman-teman Dinkes yang hadir di Zoom ini, kemudian para peserta. Oh, izin Pak, Bu Kadis ada di sini Pak. Apa ada Bu Kadis ya? Ibu rasanya nggak ada tadi. Oh, gini.
Jadi para peserta Zoom, Kepala Puskesmas, terima kasih juga atas kehadirannya. Izin kami dari Kesling menyampaikan tentang rekomendasi sertifikat layak higien sanitasi ya. Jadi ini standar pelayanan yang ingin kami sampaikan terkait tujuan dari FGD ini sendiri yang disampaikan oleh Pak Sekretaris untuk mencari mungkin ada saran atau masukan dari peserta tentang pemberian rekomendasi sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS ini untuk depot air minum yang memang kita targetkan ya, depot air minum, kemudian tempat pengolahan pangan seperti tempe ya. Kalau nggak salah kemarin ada juga, cuman beliau kayaknya nggak bisa hadir. Kemudian rumah makan juga, restoran ya. Jadi nanti di standar pelayanan ini kita sampaikan salah satunya adalah persyaratan. Jadi untuk standar pelayanan rekomendasi layak higien sertifikat layak higien sanitasi ini ada beberapa dasar hukum ya, mungkin bisa dilihat di sini yang menyatakan bahwa depot air minum maupun restoran atau rumah makan itu kan diwajibkan ya, sebenarnya diwajibkan untuk memiliki sertifikat layak higien sanitasi. Nah, untuk mendapatkan sertifikat layak higien sanitasi itu kan diperoleh melalui dinas perizinan. Jadi dinas perizinan yang mengeluarkan. Nah, di dinas kesehatan itu terkait pemberian rekomendasinya. Jadi pemberian rekomendasi yang menyatakan bahwa sarana atau tempat pengolahan pangan yang dimiliki oleh Bapak Ibu itu memenuhi syarat ya, memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat layak higien sanitasi oleh dinas perizinan. Jadi rekomendasi sertifikat layak higien sanitasi ini merupakan salah satu syarat untuk diterbitkannya sertifikat layak higien sanitasi. Jadi untuk persyaratan pelayanan itu teman-teman atau para pengusaha itu mengisi formulir pendaftaran ya, yang dilengkapi dengan beberapa persyaratan seperti KTP, domisili perusahaan, dan lokasi, kemudian sertifikat kursus higien sanitasi yang penting ya, yang harus dimiliki. Jadi pengusaha dan penjamah itu wajib memiliki sertifikat khusus higien sanitasi atau sertifikat keamanan pangan. Nah, kita sudah beberapa kali melaksanakan pelatihan tersebut. Alhamdulillah ada beberapa kali dan ada beberapa depot air minum yang pernah ikut. Kemudian pengusaha seperti jasa boga atau catering juga pernah ada yang ikut. Nah, itu menjadi syarat mutlak untuk sertifikat ini. Jadi pengusaha dengan penjamahnya harus pernah ikut. Nah, untuk sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan itu gratis ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak menarik biaya untuk pelatihan maupun sertifikat tersebut. Walaupun mungkin di luar ada beberapa lembaga yang melaksanakan pelatihan tersebut, namun dia berbayar. Ya, jadi di kita itu gratis. Ya, walaupun mohon maaf mungkin kita ada keterbatasan untuk jumlah peserta. Namun kita coba secara rutin melaksanakan. Rencana mungkin tahun ini juga akan kita laksanakan pelatihan untuk teman-teman pengusaha depot air minum. Jika nanti bisa terlaksana, rencana tahun ini ada lagi. Nah, kemudian persyaratan lainnya adalah untuk depot air minum itu nanti ada maupun rumah makan adalah persyaratan hasil dari pemeriksaan sampel. Nah, nanti pemeriksaan sampel
itu harus dikeluarkan oleh laboratorium yang sudah terakreditasi. Sementara memang kita untuk pemeriksaan itu ada di Banjarmasin ya, atau di Banjarbaru, karena di lab kita ini masih terbatas. Info terbaru memang apa namanya bisa memeriksakan air, namun belum bisa memeriksakan makanan. Nah, itu yang masih permasalahan di kita ya. Tapi ke depan harapannya sih bisa memeriksakan itu sampai ke air dan makanan. Rencana mungkin tahun depan, insya Allah info dari Kepala Labkesda kita di Kapuas. Kemudian untuk selain hasil laboratorium juga ada hasil inspeksi kesehatan lingkungan. Jadi nanti setelah ada permohonan dari pengusaha ke Dinas Kesehatan untuk menerbitkan rekomendasi layak higien sanitasi, kita akan melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha. Jadi kita memeriksa inspeksi kesehatan lingkungan, menilai dari segi higien sanitasi lokasi usaha Bapak Ibu ya. Kemudian hasilnya nanti disandingkan dengan hasil dari laboratorium. Nah, itulah nanti hasil dari laboratorium, sampel makanan dengan hasil IKL itulah yang menjadi dasar kita untuk mengeluarkan rekomendasi bahwa tempat usaha Bapak Ibu itu memenuhi syarat untuk diterbitkan layak higien sanitasi. Nah, ketika itu sudah memenuhi syarat, maka rekomendasi akan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Nanti dipakai untuk permohonan sertifikat layak higien sanitasinya oleh pengusaha ke Dinas Perizinan, kelengkapan berkasnya. Nah, itu alurnya seperti itu. Yang untuk sertifikat layak higien sanitasi. Sama juga dengan sertifikat layak sehat yang untuk hotel berbintang ya. Sementara kita arahannya untuk hotel berbintang. Nah, kemarin juga dari Hotel Popere ya berencana untuk minta diterbitkan rekomendasi layak sehat, sertifikat layak sehat rekomendasinya. Namun pihak Popera masih ada beberapa persyaratan lagi yang harus mereka penuhi. Namun persyaratan tersebut belum selesai sepertinya sampai sekarang untuk persyaratan yang pemenuhan, karena mereka target untuk perizinannya bukan cuma sertifikat layak sehat, karena sertifikat layak sehat itu salah satu saja untuk pemenuhan administrasi atau persyaratan dari perizinan hotel mereka. Jadi ada beberapa syarat lagi yang lain. Nah, jadi sampai sekarang memang kita belum mengeluarkan untuk rekomendasi sertifikat layak sehat untuk hotel. Jadi mudah-mudahan nanti bisa secepatnya itu bisa terlaksana jika ada permintaan dari pihak hotel untuk melaksanakan pemeriksaan inspeksi kesehatan lingkungan maupun untuk pemeriksaan sampelnya. Nah, mungkin bisa sambil dilihat ya. Jadi saya nggak membaca semua. Nah, ini ada jangka waktu penyelesaian ini sekitar 2 minggu ya. Di sini kita sampaikan. Ini jika persyaratan itu sudah memenuhi syarat. Berbeda nanti ketika persyaratan itu tidak memenuhi syarat, terutama tadi ada 2 ya. Selain sertifikat tadi memang wajib, kemudian hasil pemeriksaan sampel dan inspeksi kesehatan lingkungan. Ketika itu tidak atau belum memenuhi syarat, maka kita akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak pengusaha. Nah, ketika rekomendasi perbaikan itu selesai, baru dilakukan penilaian kembali. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Jadi ketika teman-teman pengusaha itu memohon, tidak serta-merta langsung keluar rekomendasi, namun dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk biaya sendiri itu
tidak ada biaya ya untuk pengeluaran rekomendasinya. Jadi untuk pengeluaran rekomendasi sertifikat layak higien sanitasi atau sertifikat layak sehat itu gratis, tidak ada biaya. Namun nanti pengusaha itu akan terkena biaya ketika mereka harus memeriksakan sampel. Jadi sampel baik itu misalnya air untuk depot air minum, kemudian untuk pihak jasa boga atau catering atau restoran seperti hotel itu mereka eh, apa untuk pemeriksaan sampelnya mereka akan menanggung biaya pemeriksaannya karena itu merupakan kewajiban dari pengusaha. Jadi yang dimaksud gratis di sini adalah pengeluaran rekomendasinya, tidak ada biaya ya. Jadi kalau untuk pemeriksaan sampel itu menjadi tanggung jawab pihak pengusaha. Kemudian ya ini sudah selesai sampai di situ ya. Jadi yang perlu kami tekankan tadi pelatihan kita upayakan kita laksanakan gratis walaupun sebenarnya pelatihan itu bisa dilaksanakan di luar dari dinas kesehatan oleh teman-teman pengusaha yang mereka mungkin mampu untuk membiayai ya atau membayar sendiri mungkin ada lembaga yang melaksanakan silahkan kalau misalnya menunggu dari dinas nih misalnya lambat ya oh dinas kesehatan kan nunggu setahun sekali misalnya kita mau cepat nih kita cari lembaga yang melaksanakan kemudian ikut baik itu secara offline maupun online dan berbayar silahkan nanti sertifikatnya disampaikan di persyaratan itu ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Mungkin nanti dari teman-teman pengusaha ada saran masukan terkait pelayanan ini, pelayanan untuk rekomendasi ini. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu sekalian yang memiliki kaitan dengan pelayanan ini, silakan memberikan masukan terhadap standar yang sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Waalaikumsalam warahmatullahi sampaikan. wabarakatuh. Perkenalkan kita dari Depot Air Minum Isi Ulang Pres Mulai Eropa Lingka Pak ya. Jadi Silakan. alhamdulillah kebetulan punya kita tahun 2024 kemarin sudah mendapatkan sertifikat layak sehat. Namun di dalam kepengurusan itu kemarin ada beberapa hal yang kami rasa kesulitan Pak ya. Pertama mengenai masalah kemarin itu izin lab pemeriksaan lab Pak. Jadi waktu itu kita harus ke Banjarmasin karena di Kapuas itu tidak semua item bisa diperiksa. Nah, tadi Pak Saiful mengatakan katanya sudah bisa. Mudah-mudahan Pak Saiful ya semuanya sudah bisa. Jadi kita tidak jauh-jauh ke Banjarmasin lagi, bisa menghemat biaya waktu dan tenaga juga. Kemudian yang kedua yang kita kendala yang kedua kemarin itu masalah sertifikat penyamah maupun pengelola karena di kita di Kapuas ini belum ada organisasi kemarin sudah ada sih bentuk komite jalan untuk dipoterinasi ulang. Nah jadi untuk pelatihan ini alhamdulillah kalau memang tahun ini bisa dilaksanakan karena untuk depot air ulang ini kan untuk Kapuas itu sangat banyak dan masih banyak juga yang belum mendapatkan pelatihan. Kemudian yang tidak kalah penting juga saya mengusulkan alangkah baiknya dibuat atau difasilitasi untuk perda depot air mengisi ulang. Karena ada di beberapa daerah itu pemdanya ada yang membuat perda khusus ulang karena bisa menjadi panduan kita untuk berusaha karena di Kapuas sendiri kan sudah ada 2 kali itu kejadian kasus di pot air minum isi ulang terkena kasus ya. Nah jadi mudah-mudahan ini yang paling penting menurut saya perlu dibuatkan perda untuk isi ulang. Saya kira itu. Makasih. Terima kasih Pak Suryani. Silakan Pak Saiful untuk menanggapi. Ya, terima kasih Pak atas saran masukan dari Pak Suryani. Jadi memang ini masukan yang sangat bagus ya.
untuk yang sampel tadi, alhamdulillah Pak. Jadi mulai tahun ini Labkesda itu bisa memeriksa sampel air. Nah, untuk teman-teman depot air minum nanti tidak perlu jauh ya diperiksa ke Banjarmasin. Mungkin nanti bisa menghemat biaya juga, biaya perjalanan dan lain-lain ya. Dan bisa langsung berhubungan dengan pihak Labkesda kita. Kebetulan kan Labkesda kita ini di bawah Dinas Kesehatan ya. Jadi bisa koordinasi lebih cepat juga. Kemudian untuk pelatihan ya tadi yang saya sampaikan memang pelatihan kita ini terbatas ya. Jadi setahun sekali, kemudian pesertanya juga terbatas. Harapan kita kan semua bisa dilatih ya. Teman-teman pengusaha maupun penjamah itu bisa dilatih semua sehingga bisa memiliki sertifikat. Artinya walaupun misalnya sertifikat layak higien sanitasi itu belum terbit, belum keluar, minimal mereka teman-teman itu sudah pernah dilatih ya, sudah pernah dilatih untuk keamanan pangan dan punya sertifikat karena itu juga menjadi jaminan keamanan pangan di tempat usaha ya. Uh, Walaupun legalitasnya ke depannya ujungnya itu adalah sertifikat layak higien sanitasi, namun persyaratan utamanya adalah pengusaha dan penjamah itu pernah dilatih, artinya terlatih untuk higien sanitasi atau keamanan pangan di tempat usaha. Itu yang terpenting dulu. Kemudian Perda sendiri tadi terima kasih atas saran untuk Perda depot air minum. Saya juga pernah lihat-lihat ya di daerah lain, maksudnya lihat di Google itu ya, searching-searching. Memang ada beberapa daerah yang menerbitkan, tapi belum sampai Perda. Yang saya pernah lihat itu masih seperti apa ya, peraturan peraturan kepala daerah atau peraturan bupati atau wali kota tentang usaha depot air minum. Bahkan ada yang sampai ke apa? Selain depot air minum itu tempat pengolahan pangan seperti rumah makan atau restoran ya. Namun memang yang lebih khusus itu depot air minum karena depot air minum ini menjadi penting banget karena air minum itu langsung diminum ya tanpa diolah lagi. Nah, jadi kepercayaan masyarakat itu memang sangat lumayan tinggi lah kalau di kampus ini ya terhadap depot air minum ini. Jadi memang ke depannya mudah-mudahan nanti teman-teman Kesling di sini juga ada ya yang langsung apa, eh, bertanggung jawab di programnya untuk air minum ini nanti semoga nanti di tim kita bisa mengeluarkan minimal nanti peraturan bupati. Nah, walaupun nanti ke depannya harapannya kalau bisa perda ya. Karena kalau perda nanti kan menyangkut sanksi dan lain-lain ya. Itu memang lebih bagus. Cuma nanti mungkin bisa diawali dulu dengan nanti dengan adanya peraturan kepala daerah tentang usaha depot air minum. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bisa karena saya, waktunya Oke, silakan dari Bu saya mau Iris. menanggapi Pak. Oh, silakan Bu Iris. Baik, terima kasih Pak. Kenapa ini? Itu ada dua ini kali Pak ya, Bu Yanta, coba. Ini Coba lagi Bu Iris. ya Pak. Ini saya mau menanggapi punya Pak Saiful tadi terkait dengan Oh, Bu Iris yang satunya lagi dimatikan Bu ininya. yang Ibu ada dua ini, dua bentar. akun. Oh iya ya. Bentar Yang Pak. satu suara audionya di mute aja. Ya, silakan Bu Iris. Halo. Halo Pak. Ya, silakan. Ini terkait Itu mute, Bu.
Bu Iris masih di mute mic-nya. Silakan Ini Bu Iris. ketika itu kan di satu. Suaranya hilang Bu Iris. Itu kan ketika dilakukan pemeriksaan depot air minum, itu kan terkadang itu kan iya kalau hasilnya memenuhi syarat. Nah, ketika tidak memenuhi syarat itu sebenarnya tindak lanjut kita dari Dinas Kesehatan itu seperti apa? Karena terus terang kami pun dari BPOM kami juga ada memeriksa depot air minum tahun lalu, yaitu ada 5 yang tidak memenuhi syarat, itu tuh ada 4, 1 yang memenuhi syarat. Nah, itu kami juga bingung itu cara tindak lanjutnya. Yang selama ini tindak lanjut dari kami itu hanya membuat surat kami ke pelaku usaha agar mereka itu memperbaiki sarananya seperti membersihkan filternya dan lain sebagainya. Nah, hanya itu yang bisa kami sarankan kepada pelaku usaha. Nah, ke depannya itu nanti kalau dari pihak kita Dinas Kesehatan itu tindak lanjut yang seperti apa sebenarnya itu, terutama dari Kesling juga, apakah mereka itu dilakukan penutupan sementara kah atau seperti apakah mereka itu, karena kan kalau namanya tidak memenuhi syarat itu berarti memang tidak bisa digunakan seperti itu. Nah, kecuali apa namanya saran-saran lain seperti misalnya tidak bisa ketika mereka menjual air mereka itu, tapi mereka itu harus memberitahu kepada penjual bahwa itu tidak bisa diminum langsung. Mungkin seperti itu. Itu aja, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Saiful untuk tanggapannya. Itu dulu, Pak, dari kami, Pak. Pak Saiful ada komentar atau masukan tambahan? Pak Saiful masih monitor? Tampaknya Pak Saiful lagi nggak di depan kali ya. Dari Pak Jayat ada tambahan? Halo, Nah, izin silakan Pak Saiful. udah kedengar. Iya Pak, jadi ada kendala ini juga saya ini. Eh, yang disampaikan Bu Yeris tadi tahun kemarin ya. Jadi memang untuk depot air minum ini kan masalah masalah klasik ya. Maksudnya gini, ketika itu tidak memenuhi syarat, memang mestinya mereka stop ya, stop ininya. Kemarin kalau misalnya eh, dari kita ada, atau kemarin tadi Bu Yeris ya yang meriksa katanya Ya. ada beberapa sampel, mestinya kan itu disampaikan ke mungkin ke kita, habis itu kita bisa nanti koordinasikan lagi ke timnya Dinas Perindustrian yang atau perizinan, karena saya juga belum tahu persis nih di mana letak izin usahanya depot air minum. Nah, karena kita di kesehatan setahu saya tidak berhak untuk menutup ya. Iya sih, Itu memang. itu wewenangnya dari dinas terkait yang menyangkut perizinan usaha. Jadi Iya. eh, depot itu kalau nggak salah NIB-nya, nomor induk bursa atau izin usahanya tuh dari perindustrian atau perizinan, saya masih kurang ini untuk izin usahanya. Nah, jadi memang kalau kita temukan itu bisa nanti kita masukkan ke saran atau ke rekomendasi ke pihak terkait untuk meninjau kembali apakah itu memang harus ditutup atau di stop sementara. Nah, itu nanti menjadi kewenangan dinas terkait. Nah, ke depannya mungkin nanti eh, kita Dinas Kesehatan harus lebih meningkatkan lagi nih terkait koordinasi untuk
khusus depot air minum ini ya. Makanya nanti berkaitan juga tadi dengan yang disampaikan Pak Suryani tadi masalah perda atau minimal perbuk. Di perbuk itu mungkin nanti bisa mengatur ada tugas-tugas instansi terkait dinas kesehatan, dinas perindustrian, maupun dinas perizinan. Nanti mungkin mohon bisa dibantu juga arahan dari Pak Sekretaris nih. Mungkin bentuk perbuknya yang bagus, yang seperti apa. Nanti kita bisa diberi arahan dari Pak Sekretaris supaya nanti perbuk itu bisa mengarahkan dinas-dinas terkait untuk koordinasi terkait depot air minum ini. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti untuk aturan itu kita bicarakan aja secara internal. Dari Pak Jaya tadi mau Ya. disampaikan? Ya, terima kasih Pak. Mohon izin karena ini konsultasi publik ya Pak. Jadi mencakup keseluruhan apa yang saya lihat di surat. Ini karena suratnya baru mau Zoom tadi kami terima ya. Jadi kami baru juga bisa sempat membaca. Yang pertama tadi terkait yang pertanyaan saya di awal tentang limbah medis. Saya lihat tadi di dalam surat itu untuk pendirian klinik itu persyaratan di poin B persyaratan administrasi, di nomor 2-nya itu ada MOU tentang limbah. Nah, limbah ini tidak hanya limbah medis, tapi di situ juga tertulis limbah non medis dan B3. Nah, jadi kami sampaikan kepada teman-teman yang berkompeten, berwenang di Dinas Kesehatan bahwa selama ini yang kita buat adalah limbah MOU tentang limbah medis saja ya, yang tadi kita bantu fasilitasi untuk limbah medis. Nah, untuk non medis kemudian B3 itu kalau nggak salah tidak kita masukkan di dalam MOU. Jadi nanti Bu Eka mungkin bisa kita cermati kembali supaya ini jangan jadi masalah di kemudian hari. Kemudian yang kedua tetap di poin B persyaratan administrasi bagian 2 terakhir itu baik itu di izin pendirian maupun izin operasional itu ada pembinaan posyandu ya. Nah, ini kami juga pernah membuat MOU masih bingung karena kita di satu sisi kita mau membantu teman-teman yang mau memerlukan, tapi di sisi lain kita juga belum mempunyai guide standar tertentu untuk pemenuhan MOU ini. Jadi pembinaan posyandu ini kami mau tanya Bu Eka mungkin atau siapa yang bisa membantu menjelaskan untuk konkret dari pembinaan posyandu yang dilakukan oleh klinik itu seperti apa yang diharapkan oleh dalam tanda kutip ini yang diharapkan oleh yang mengeluarkan izin nanti gitu. Bentuk konkret peran mereka seperti apa, kemudian kewajibannya seperti apa. Apabila MOU ini tidak dilaksanakan, misal nih bentuk konkretnya melaksanakan membentuk posyandu misal saja, tapi ini ke depan saja. Misal membentuk posyandu. Nah, apabila dia tidak membentuk posyandu, konsekuensinya seperti apa? Apakah ada seperti itu? Dan kewajiban puskesmas apa gitu untuk mengukur ini gitu. Jadi ini yang kemarin kami kebingungan. Salah satunya juga kemarin ada klinik kecantikan yang minta izin, kemudian di dalam situ ada yang minta MOU tentang pembinaan posyandu. Jadi ini kan lucu gitu, agak lucu karena itu klinik kecantikan, tapi dia harus melakukan pembinaan posyandu gitu. Nah, jadi keterbatasan kami terus terang kami keterbatasan pengetahuan untuk apa yang diharapkan sih dari pendirian klinik dari prosedur ini terkait dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Mohon pencerahannya juga. Terima kasih. Baik, bisa langsung saya tanggapi Pak Jayat? Langsung Bu, silakan. Ya, jadi untuk ini syarat yang MOU dengan puskesmas baik tentang limbah maupun tentang pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas itu kalau di 2024 Pak, syaratnya bukan hanya pembinaan posyandu saja, tetapi ditambahkan juga yang pertama ada penguatan posyandu, kemudian penguatan ILP,
program prioritas, dan juga Sikilab. Jadi ada 4 tambahannya untuk MOU-nya. Apa saja item kegiatan itu tergantung kesepakatan bersama kebutuhan puskesmas. Misalnya kebutuhan puskesmas adalah puskesmas tidak memiliki alat USG, jadi nanti USG-nya di klinik atau di klinik wilayah itu atau difasilitasi untuk penyaluran buku KIA atau seperti apa bentuknya yang dari klinik, bentuk CSR-nya sebenarnya seperti itu, Pak. Tapi kan kita nggak mungkin bicarakan seperti itu di MOU-nya, bentuk CSR kan nggak mungkin seperti itu. Hanya ada komitmen bersama. Nah, itu nanti dituangkan di PKS, misalnya klinik ikut serta dalam pelayanan posyandu selama 1 tahun minimal 4 kali, misalnya seperti itu. Seperti apa teman-teman klinik mungkin ikut dalam pemeriksaan kesehatan atau ikut dalam promkesnya, misalnya ada klinik gigi. Misalnya klinik gigi ber-MOU, nah berarti mereka berikan penyuluhan gigi sesuai dengan kebutuhan puskesmas, Pak, supaya mendukung pelayanan kita untuk mencapai program cakupan program yang dari pemerintah itu bisa meningkat. Nah, sekarang kan yang lagi hot itu CKG. Nah, dari kita misalnya dan program prioritas misalnya ada pelaporan untuk program-program TBH TDM, kemudian untuk siklus hidup, nah seperti itu pelayanan dari teman-teman yang ada di klinik maupun praktek mandiri. Apakah bisa dimengerti, Iya, Pak? Ya, izin Bu Eka, berarti ya, tidak ada standar khusus ya Bu Eka tidak ya, ada. tidak ada Kalau template standar, khusus. karena itu kan Iya, opsional, Pak, iya. syaratnya. Kemudian izin Bu Eka, kalau tidak ada standar Ah, khusus, berarti kita ah, tidak ada punya indikator khusus untuk menilai pemenuhan apa namanya. nggak ada. Kalau misalkan kita katakanlah misalkan mereka mampunya tidak ada, maksudnya tidak ada kewajiban yang kita tentukan gitu ya, tidak Ya, tentukan. yang Mereka penting mampunya misalkan disepakati, cuma ya. Yang mengukur penting mengukur tekanan darah saja, berarti sampai di situ saja ya. betul, makanya harus Oke. disepakati Pak di PKS seperti apa yang kemampuan dari teman-teman klinik dan praktek mandiri dalam mendukung. Yang pasti kan ada nih terlibat dalam ikut serta dalam mendukung program pemerintah yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Kemudian yang dari Puskesmas juga, jadi bersama-sama seperti itu. Oke, terima Misalnya, kasih Bu Eka. ya, kemudian ini Pak, ini kan syaratnya kalau di OSS. Nah, tadi saya itu tampilkan OSS yang sebelumnya di tahun 2022. Nah, di tahun itu ada 11 syarat. Nah, di tahun 2024 2025 itu ada 12 syarat. Nah, syarat yang ke-12 itu opsional ya ini Pak, yang pengabdian masyarakat ini yang ikut serta dalam pelayanan kesehatan terlibat bersama dengan puskesmas wilayah setempat. Sebenarnya itu kalau dari kita mungkin bisa ya kita nggak usah gini aja lah ber-MOU biasa, tetapi dari PTSP mereka minta seperti itu bahwa ada MOU seperti itu. Nah, dari kita yang verifikator pun karena dari PTSP demikian, jadi kita mengokekan, tapi untuk syarat yang kayak mengikat sekali yang harus ada indikator, kemudian seperti ngepush gitu. Ini kan kita kemitraan nih Pak, jejaring dengan teman-teman klinik dan praktek mandiri. Gimana caranya supaya kita ini bersama-sama bekerja dengan menyenangkan, seperti itu, bekerja sama dengan menyenangkan. Jadi buatlah yang kesepakatan yang sama-sama bisa kita laksanakan, kesepakatan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak gitu. Jadi tidak ada yang merasa keberatan atau merasa dirugikan. Seperti yang tadi kan disampaikan tentang pengelolaan limbah dari teman-teman yang sudah terlanjur ber-MOU dengan Puskesmas nih, saya ulangi lagi. Nah, mari dengan adanya kesempatan ini kan ada nih teman-teman dari klinik dan praktek mandiri juga yang mungkin salah satunya ada yang bekerja sama dengan Puskesmas supaya itu diperbarui kembali, rekomitmen kembali dan apa-apa saja item yang bisa membantu karena jujur saja kesulitan teman-teman Puskesmas untuk mengelola limbah. Nah, demikian kalau untuk posyandu sesuai kebutuhan aja, Pak. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Yang mana Pak Jayat? Ya, terima kasih Pak. Oke teman-teman, ini karena sudah di 2:30 ya, jadi mungkin mohon maaf nih Bu Yeris, nanti untuk yang kefarmasian kita bikin waktu lain saja dulu. Mohon kepada teman-teman yang belum mengisi absen, mohon untuk mengisi absen yang ada di chat room. Pak Saipul bisa tolong diturunkan presentasinya?
Oh iya, Kita mau siapa? foto bareng nih, mau foto Iya, bareng. sebentar Pak. Saya nggak saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, silakan dibuka kameranya. Kita mau foto bareng, ya. Pak Sepul belum hilang nih layarnya. Share screen. Belum hilang Pak ya? Belum. Lupa Pak Sepul. Lupa nih Pak. Ah, sebentar. Di atas Hilang kalau nggak biar salah Pak Pak Sepul Saiful ada hendak ini. menghilangkan. Ini stop share ya Pak ya? Ya, stop share. Iya. Sudah Pak. Nah, mantep nih. Iya. Silakan Bu Akorina kalau mau tampil, Bu Sandra, Bu Tesi, Bu Rahmawati, PIC-nya Pak Agus, Pak Iswanur. Nah, kalau enggak, kita seadanya aja ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Mau ganti gaya enggak? Tolong berikas. Oke, kalau mau ganti gaya, saya hitung lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti di Sama-sama, kesempatan Pak. mendatang kita akan lanjutkan untuk yang punya Bu Yeris ya, terkait masalah izin apotek, toko obat, dan lain-lain. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas partisipasinya, karena ini akan membantu memperbaiki standar pelayanan yang sudah kita buat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, Izin saya tutup. wabarakatuh. Salam.